Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Kali ini video upload untuk yang jam setengah 1 siang. Nanti malam jam 9 malam maka jangan dilewatkan, atau klik tombol pengingatnya tuh. Nanti akan muncul ya setelah video kali ini ya. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Informasi lagi buat kamu yang ingin mengikuti seminar saya secara online maupun offline, hubungi nomor yang tertera di layar monitor kamu atau slide yang berjalan di bawah ini nih. Ya, tanggal 26 Agustus saya adakan seminar online yang bertajuk tentang rahasia jalan kaya, yang mengupas banyak tentang rahasia atau keilmuan tentang magnet uang. Untuk yang offline di Surabaya tanggal 15 Oktober, di Jakartanya tanggal 10 Desember. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk kelas eksklusif selama 6 bulan secara online, itu akan banyak yang bisa kamu dapatkan, baik itu materi, audio, dan bimbingan. Sharing, tanya jawab, dan kita pecahkan solusinya sama-sama di sana. Baik, kali ini saya akan bahas tentang keajaiban sedekah. Nah, lalu kalau saya ngomong keajaiban sedekah pasti langsung muncul di pikirannya, ini apa lagi ini? Atau muncul lagi bagaimana caranya? Tonton videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Karena gagal pahamnya kita dalam mendengarkan sebuah keilmuan itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Karena prakteknya tidak sama dengan edukasi yang disampaikan. Baik, kalau ngomong-ngomong sedekah nggak akan ada habisnya. Kadang-kadang kesusahan malapetaka, jadi serem jadinya. Intinya kesialan-kesialan, atau jadi apes juga nih ngomongnya nih, salah juga nih. Kesusahan lah ya, kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita, itu sebenarnya penyebab yang paling pasti adalah karena sedekahnya kocar-kacir, sedekahnya morat-marit. Nah, kita kupas keajaiban dari sedekah nih. Selama ini kita beranggapan bahwa sedekah itu bukan sesuatu yang penting. Tapi percaya tidak percaya bahwa sedekah itu lebih penting daripada yang penting. Bisa mendatangkan keajaiban juga ketika dilanggar atau tidak dilakukan, bisa mendatangkan keburukan bagi hidup kita. Gimana sih maksudnya? Sesuatu yang paling sangat enteng adalah ketika kita mengabaikan, melalaikan, melupakan 2,5% yang menjadi hak orang lain, meskipun itu ada dalam rezeki kita, meskipun itu kata kita itu rezeki kita. Jadi ketika kamu mengeluarkan 2,5%, menurut saya pribadi, itu bukan sedekah. Itu adalah bentuk atau cara kamu mengembalikan hak orang lain. Mengembalikan hak orang lain. Nanti saya akan bicara keilmuannya, tapi saya informasikan dulu buat kamu. Nah, dalam fase berikutnya, dalam nominal atau persentase berikutnya, itu lebih lagi daripada 2,5%. Itu pun menurut saya masuk sih dalam konteks sedekah, karena itu keluar dari rezekimu. Tetapi efek atau manfaatnya adalah melindungi harta kamu dari bala. Bala itu maksudnya kehilangan, penipuan, dipinjam orang nggak balik ya, kemudian bisnisnya gagal dan lain-lain. Itu disebabkan sedekah juga. Berapa persentasenya? 10%. 10% itu bisa menyelamatkan hartamu dari bala. Jadi gak sedikit sebenarnya, dan tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan bicara tentang keajaiban-keajaiban atau bagaimana caranya menarik keberlimpahan. Lalu untuk menarik keajaiban rezeki berlimpah itu berapa persen Gus gitu kan. Tapi jangan takut, nanti saya jelaskan, maka dengarkan dulu sampai selesai. Di atas 10% ada 25% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah baru jalan keajaiban atau jalan kaya. Lantas dari 2,5% sampai 10% itu apakah itu tidak bisa mengundang keajaiban? Bisa. Bisa banget. Tadi kan saya mengatakan bahwa kalau sedekah selamat, kalau nggak sedekah banyak kesialan. Nah, lakukan saja. Ini proses berjalan belajar ya. Dari 2,5% sampai up seterusnya. Kalau bisa sampai 50% itu jauh lebih bagus. Jauh lebih luar biasa. Sadar tidak sadar. Tapi harapan saya setelah mendengarkan saya bicara, celotehan saya ini membuat kamu sadar. Masalah kamu, masalah kita semua itu sebenarnya munculnya karena kita mengabaikan sedekah kita. Udah ngaku aja kepada dirimu sendiri, ngaku aja ke Allah dan bertobat ke Allah. Gini, lebih-lebih yang 2,5% ya.
itu kan hak orang lain. Kalau sampai itu tidak kita alokasikan, tidak kita keluarkan, kan berarti ujung-ujungnya masuk ke dalam perut kita. Dan itu juga bisa merusak fisik. Pernah nggak sih kamu mendengarkan cerita bahwa sedekah itu bisa mengobati sakit fisik? Bisa. Sebabnya apa? Karena boleh jadi dulu atau sebelum ini kamu atau kita semuanya pernah mengkonsumsi makanan, tetapi karena menahan 2,5% tadi, jadi masuk ke dalam perut kita. Akhirnya itu menjadi penyakit. Itu jalan akalnya atau penjelasan logikanya seperti itu. Nah, ketika itu masuk ke dalam perut kita, tidak hanya mengganggu fisik, tapi juga akan mengganggu rezeki kita di kemudian hari. Ada hak orang lain yang kita telan, kita makan, kita konsumsi, kita nikmati di sana. Jadi cross check lagi-lagi, sadari, akui ke diri kamu sendiri dan ke Allah, benarkah kamu melakukan itu? Kalau kamu melakukan itu mulai dari sekarang, segera alokasikan, segera bersedekahlah. Nah, mulai dari sekarang kalau bisa dinaikin persentasenya. Kalau kamu mikirnya 2,5%, ya berarti jadi 5% gitu. Untuk menebus yang sebelum-sebelumnya. Lagi, saya ingin menyampaikan lagi. Kalau misalkan kita melakukannya bagaimana, Gus? Kalau kita melakukannya dengan membiasakan diri, itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget. Tadi kan saya bicara apesnya, bicara kesusahan, kesulitan yang datang dalam hidup kita disebabkan kita tidak mengeluarkan sedekah atau zakat dan lain-lain. Itu bahayanya. Sekarang kita bicara baiknya. Hampir orang yang bersedekah dengan cara yang elok, dengan cara yang baik, itu hidupnya dimudahkan oleh Allah. Secara fisik disehatkan oleh Allah. Karena makanan yang dimakan dari sumber-sumber yang halal. Kemudian itu akan memperbaiki rezeki di kemudian hari. Rezeki di kemudian hari. Bahkan sebenarnya Anda timbul hutang, lebih-lebih timbul hutang riba ya. Itu disebabkan karena kurang sedekah, kurang sedekah. Saya berani bertaruh, tapi nggak usah dibongkar juga oleh Anda, nggak usah diceritain ke orang juga karena itu bagian dari aibmu gitu. Sekarang mengakulah kepada dirimu dan mengaku juga kepada Allah bahwa itu sebuah kesalahan. Saya sudah jelaskan bahwa keberuntungan dan kerugian, kesulitan itu datang disebabkan sedekah. Sebenarnya ada syukur juga, tapi sedekah ini sangat-sangat luar biasa dampak dalam hidup kita. Bahkan ini terjadi di beberapa peserta yang punya kesulitan, bisnisnya nggak jalan, kemudian ada juga yang punya hutang. Selesai, Gus, selesai. Bisnisnya berjalan dengan baik. Ada juga yang punya hutang, sebagian sedang berproses dalam pelunasan, sebagian sudah lunas. Dengan cara apa sih, Gus? Sedekah, teman-teman. Sedekah. Lalu pertanyaannya, sedekahnya itu yang seperti apa? Gitu kan pertanyaannya kan. Saya akan jawab ini di menit-menit terakhir video kali ini. Saya ngeliat ke sini karena waktunya ada di sini. Baik. Sedekah, pertama angka atau nominalnya kamu sudah tahu ya dari penjelasan saya sebelum ini. Saat bersedekah, ayo jujur sama Allah ya, jujur sama Allah bahwa ketika kamu bersedekah itu psikologisnya itu tenang. Beratnya orang bersedekah itu kan saat akan bersedekah. Ketika sesudah bersedekah, selesainya maksud saya, itu hatimu akan plong. Kalau kamu hari ini punya banyak masalah, percaya deh teman-teman, entah gimana caranya supaya kamu yakin ya. Apakah saya harus begini supaya kamu yakin? Enggak kan? Gitu. Apakah saya harus dengerin saya baik-baik? Enggak begitu juga kan? Intinya saya sampaikan setulus-tulusnya saya, setulus hati saya bahwa inilah sebabnya. Baik, lanjut tadi di menit terakhir saya janjikan tadi, saat bersedekah itu secara psikologis atau secara hati itu plong banget, fresh banget. Maka di saat kondisi hatimu let go banget itu, berdoalah, udah deh, gak usah pakai acara-acara munafikan, takut nanti ajarannya gak benar begini-begini. Kalau takut ajarannya gak benar, apakah yang Anda lakukan ini sudah benar? Apakah yang kita lakukan saat ini sudah benar? Kita takut satu dosa tapi kita melakukan dosa yang lain, gitu ya. Tapi percaya deh, yakin, analoginya begini, Anda sholat, habis sholat Anda berdoa kan? Perbuatan lalu permintaan, meminta ke Allah. Sama halnya seperti sedekah. Sedekah itu juga sebuah perbuatan. Habis sedekah anjuran saya adalah berdoa. Dua hal yang berbeda. Lalu ketika kamu bersedekah, saat kamu bersedekah, setelahnya maksud saya bersedekah, ayolah berdoa ke Allah, minta ke Allah. Ya Allah, pertama minta agar amal ibadah atau amal soleh yang sedang kamu lakukan atau baru aja kamu lakukan dalam bersedekah diterima oleh Allah.
Emang boleh jadi nggak seberapa? Emang nggak seberapa. Kita sedekah prosentasenya dari punya 1 juta yang kita sedekahkan kadang-kadang cuma 20.000, 50.000, ya. Emang nggak seberapa, tetapi tulus saja sama Allah. Allah nggak hitung-hitung kok sama kita. Allah tunggu kita tuh bersyukur aja, ya Allah terimalah amal baikku ya Allah, amal solehku yang nggak seberapa ini, jadikan ya Allah, jadikan ini sedekah, kau jadikan sebab, kau kabulkan hajatku, agar aku bisa melakukan ini lagi secara berulang dan persentasenya makin saya tingkatkan ya Allah. Lalu apa hajatmu? Sampaikan di sana. Sampaikan hajatmu di sana. Nggak usah sungkan sama Allah. Minta sama Allah sungkan, tapi berbuat dosa kepada Allah nggak sungkan. Inilah ya, akui kalau Allah itu maha kaya dan Allah berikan ruang yang sangat luas kita untuk meminta. Tapi kitanya nggak berani minta, sungkan meminta. Tapi melakukan dosa berani dan nggak sungkan. Itu teman-teman. Jadi memintalah kepada Allah. Entah gimana caranya saya memberikan keyakinan kepada kamu bahwasanya keajaiban-keajaiban sedekah itu hampir semua orang merasakannya, terlepas dia sadar maupun dia tidak sadar. Boleh jadi ya. Jika sampai detik ini kamu tetap dalam kondisi syukur, kamu dalam kondisi bahagia, itu sebab sedekah yang pernah kamu lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tetapi kamu berbuat. Yang tidak boleh adalah terang-terangan tidak berbuat, terang-terangan tidak sedekah. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Raih keajaiban dengan keajaiban sedekah, raih keajaiban dengan keajaiban sedekah, raih keajaiban untuk dirimu dengan keajaiban sedekah. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.